Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-225-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk kalian yang belum ujian dan sampai hari ini masih kebingungan dalam hal penunjang belajar untuk persiapan ujian, kami mau beri rekomendasi buku yang menurut kami sangat membantu dan worth it untuk menunjang persiapan kalian dalam ujian nanti. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Bagaimana teori kultivasi menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan? A. Televisi memiliki peranan penting dalam mengembangkan komunikasi massa menjadi sebuah media komunikasi. B. Informasi yang disajikan bisa menjangkau massa dalam skala yang luas. C. Para pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu menakutkan. D. Menyediakan informasi yang aktual dan faktual. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu para pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu menakutkan. Nah, teori kultivasi menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan, yaitu para pecandu televisi yang membangun keyakinan berlebihan bahwa dunia itu menakutkan. Perlu untuk diketahui bahwa teori kultivasi itu mempunyai 3 asumsi dasar. Asumsi-asumsi tentang realitas merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah teori. Asumsi tersebut merupakan rangkaian dari konsep cara pandang terhadap situasi sosial, di mana teori tersebut kemudian berlaku dalam gejala sosial tertentu. Terdapat 3 asumsi dasar teori kultivasi yang melihat hubungan antara media dan budaya. Yang pertama ialah secara esensial dan fundamental, televisi berbeda dengan media massa lainnya. Asumsi ini menyoroti keunikan yang dimiliki televisi, yaitu kelebihan televisi menjadikannya istimewa, seperti televisi tidak memerlukan sederetan huruf-huruf seperti pada media cetak. Televisi bersifat audiovisual sehingga pemirsanya dapat menikmati tayangan dengan gambar dan suara. Televisi menjadi pusat kebudayaan masyarakat karena memutar tayangan yang disenangi dan dapat dinikmati oleh setiap orang. Yang kedua ialah televisi membentuk cara berpikir dan berinteraksi. Pada asumsi ini, televisi tidak membujuk pemirsanya untuk sepenuhnya meyakini apa yang digambarkan dalam tayangan televisi. Berdasarkan asumsi kedua, teori kultivasi memberikan alternatif kepada pemirsanya untuk berpikir tentang tayangan kekerasan yang ada dalam televisi. Yang ketiga, televisi hanya memberi sedikit dampak. Asumsi ini agak berbeda dengan asumsi dasar teori kultivasi, di mana Gardner mengemukakan analogi Ice Egg untuk memberi jarak antara teori kultivasi dan asumsi bahwa televisi hanya memberikan sedikit efek atau dampak. Berdasarkan analogi tersebut, televisi tidak harus memberikan dampak tunggal, namun tayangan televisi juga mempengaruhi pemirsanya melalui dampak kecil yang konstan. Sekedar informasi, jika teman-teman ingin melihat pembahasan tentang teori-teori komunikasi, khususnya komunikasi massa, teman-teman dapat menonton video part 13. Selain itu, khusus untuk teori kultivasi ini, jika ingin mempelajarinya lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi web yang ada pada gambar. Nomor 2. Apakah anggapan utama dari teori kultivasi? A. Dimulai dengan mendokumentasikan tingkatan kekerasan dan informasi sosial lainnya yang relevan dalam berbagai jenis program televisi. B. Meneliti hubungan antara media massa dan khalayak maksa. C. Perbedaan di antara dunia nyata yang langsung dialami manusia melalui indera-inderanya dan dunia yang dibentuk secara sosial yang ada di dalam kepala orang itu. D. Mengamati efek media massa terhadap khalayak yang berujung pada kemunculan berbagai teori efek media massa.
Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu perbedaan di antara dunia nyata yang langsung dialami manusia melalui indera-inderanya dan dunia yang dibentuk secara sosial yang ada di dalam kepala orang itu. Penting untuk diketahui bahwa anggapan utama dari teori kultivasi adalah adanya perbedaan di antara dunia nyata yang langsung dialami manusia melalui indera-inderanya dan dunia yang dibentuk secara sosial yang ada di dalam kepala orang itu. Teori kultivasi dikenalkan pertama kali oleh George Graeber melalui sebuah proyek penelitian yang bernama Cultural Indicators yang dilakukan pada pertengahan tahun 1960-an. Kenapa televisi? Pada konteks masa itu, media massa, khususnya televisi, itu lagi mencapai masa-masa emasnya atau masa-masa di mana televisi dianggap sebagai budaya populer, khususnya pada konteks media massa. Nomor 3. Semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat merupakan salah satu prinsip keterbukaan informasi yang bersifat universal di seluruh dunia, yaitu A. Maximum Access Limited Acceptance, B. Permintaan tidak perlu disertai alasan, C. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, D. Informasi proaktif. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Maximum Access Limited Acceptance. Pada prinsipnya, semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti yang pertama, hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan yang kedua, pembatasan itu tidak berlaku secara permanen. Nomor 4. Berikut ini merupakan tugas humas sehari-hari, kecuali A. Membina pengertian khalayak atas kebijakan instansinya, B. Menyusun dokumentasi tentang kegiatan instansinya, C. Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat umum masyarakat, D. Menunjukkan sebagai komunikator terpercaya. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menunjukkan sebagai komunikator terpercaya. Penting untuk diketahui bahwa tugas humas sehari-hari ialah yang pertama, membina pengertian khalayak atas kebijakan instansinya. Yang kedua, menyusun dokumentasi tentang kegiatan instansinya. Selanjutnya, memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat umum masyarakat. Dan yang terakhir, mengumpulkan data dan informasi. Data dapat diperoleh secara aktif dan pasif. Nomor 5. Mengapa seorang humas yang baik harus memiliki kredibilitas? A. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman atau file of experience, komunikator dengan bidang pengalaman komunikan akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan. B. Isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. C. Agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. D. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Nah, perlu untuk diingat bahwa kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Nomor 6. Mengapa komunikasi simetri dua arah dalam proses dialog penting dalam two-way symmetrical model sebagai model etis kehumasan? A. Menekankan pemenuhan kebutuhan atau mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dan akibatnya tidak menghiraukan golongan minoritas yang barangkali saja perlu mendapat perhatian organisasi. B. Untuk memastikan pihak manajemen membuat keputusan yang etis dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. C. Untuk mempengaruhi keputusan ataupun hasil akhir suatu keputusan dan perlu memperhatikan dampak keputusan tersebut terhadap kedua belah pihak. D.
untuk mencapai kesepahaman berkaitan dengan konsekuensi dari keputusan atau tindakan organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu untuk mencapai kesepahaman berkaitan dengan konsekuensi dari keputusan atau tindakan organisasi. Sejalan dengan pendekatan konsekuensialisme, Bowen menekankan pentingnya komunikasi simetri dua arah dalam proses dialog dengan publik untuk mencapai kesepahaman berkaitan dengan konsekuensi dari keputusan atau tindakan organisasi. Nomor 7. Peran humas dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi 4 kategori, kecuali A. Penasehat ahli, B. Pembicara umum, C. Fasilitator komunikasi, D. Fasilitator proses pemecahan masalah. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu pembicara umum. Nah, penting untuk diketahui sebagai calon pranata humas, apalagi teman-teman yang daftar formasi umum, bahwa peran humas dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Nomor 8. Apa tujuan dari iklan layanan masyarakat? A. Untuk menyampaikan rencana pesan atau informasi kepada audiens sasaran. B. Menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. C. Untuk mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada publik. D. Untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya, pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan indikator efektivitas penggunaan media adalah A. Aktivitas media, B. Kedekatan gagasan media, C. Kejelasan media, D. Kelengkapan informasi media. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kedekatan gagasan media. Nah, perlu diketahui bahwa indikator efektivitas penggunaan media ada 4. Yang pertama, atraktivitas media. Yang kedua, kejelasan media. Yang ketiga, kelengkapan informasi media. Yang keempat, kemudahan akses media. Nah, atraktivitas media yaitu media yang baik tentu memiliki daya tarik bagi orang untuk membaca dan tertarik untuk mengikuti perkembangan berita yang disampaikan dalam media tersebut. Yang kedua, kejelasan media, di mana mengabarkan sebuah informasi ataupun sebuah berita tentu harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca yang fatal. Media resmi milik sebuah organisasi atau lembaga harus terlihat jelas bahwa media tersebut merupakan media resmi sehingga dapat dibedakan dari media lain. Nah, yang ketiga, kelengkapan informasi media, di mana informasi yang telah disampaikan melalui media harus terverifikasi akan sumber informasi. Informasi yang disampaikan tidak terpotong sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses media, di mana aktivitas masyarakat dalam mendapatkan informasi saat ini menjadi tidak terbatas dengan adanya internet dan media sosial. Sebuah peristiwa dapat diakses seketika setelah terjadi peristiwa melalui beberapa saluran media. Nomor 10. Apakah kesimpulan dari teori komunikasi Harold Laswell? A. Komunikasi masih bisa dilakukan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. B. Pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi bisa seorang individu, kelompok,
organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. C. Komunikasi merupakan seperangkat simbol verbal ataupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol, dan bentuk organisasi pesan. D. Pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber atau pengirim pesan melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Penting untuk diketahui, teori komunikasi Harold Laswell merupakan teori komunikasi awal sekitar tahun 1948. Nah, Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan yang biasanya dikenal dengan who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Atau siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber atau si pengirim pesan melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh si komunikator. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.